Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Hai Sobat Sehat, Wong Tulung Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Bersama saya Indah Dwi Sutanti sebagai host 1 jam ke depan pada hari ini Kamis 31 Juli 2025. Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live IG Dinkesta dan channel live YouTube Dinkesta TV. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang biasa diabaikan oleh kaum muda-mudi. Padahal bisa bahaya loh kalau kita cuek-cuek aja. Anak muda dan hepatitis, apakah kita rentan? Dan podcast ini adalah bagian dari memperingati Hari Hepatitis Sedunia pada tanggal 28 Juli 2025 dengan tema Bergerak Bersama Putuskan Penularan Hepatitis. Nah, biar obrolan pagi ini tambah seru, kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang datang dari jauh-jauh Tulungagung bagian utara ya. Yang pertama ada Dr. Nurma Indah Pertiwi, Dokter Umum UPT Puskesmas Karangrejo. Selamat pagi dokter, selamat datang. Pagi Mbak Indah dan juga Sobat Sehat semua. Yang kedua ada, saya panggil Mbak ya, ada Mbak Widati, bidan sekaligus pemegang program hepatitis UPT Puskesmas Karangrejo. Selamat datang Mbak Widati, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Indah. Selamat pagi Dokter Nurma. Selamat pagi pagi. Sobat Sehat semuanya. Oke. Kita langsung pemanasan ya dok ya, langsung pada intinya ya dok. Kita membahas tentang hepatitis pada anak muda, apakah kita rentan? Hepatitis itu sendiri kan sudah sering didengar ya dok, di kalangan anak muda itu sudah sering didengar. Tapi banyak juga yang belum tahu dok, sebenarnya hepatitis itu apa sih? Sakit apa sih hepatitis itu? Mohon dijelaskan dok, biar anak-anak muda itu jadi tahu tentang hepatitis. Saat ini ya bukan untuk anak muda aja Iya, ya, betul, semua ya. iya. Cuman topiknya kita nanti Iya, mengerucut memang, ke iya, anak betul. muda gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara hepatitis gitu ya, Iya. hepatitis itu sakjane dari bahasa Yunani Mbak, hepar dan itis Iya. ya. Jadi kalau hepar itu hati ya. Hati itu bukan hati yang di sini ya. Kita dikit-dikit galau gitu ya. Hati gitu ya. Tapi sebenarnya hati itu adalah liver, maksudnya itu adalah di bagian perut, bagian kanan atas gitu ya. Nah, itu adalah organ kedua yang terbesar setelah kulit sebenarnya, di situ tempatnya. Jadi dan itis sendiri, itis itu adalah artinya itu peradangan. Jadi hepatitis itu apa? Hepatitis itu adalah peradangan pada hati atau liver ini tadi gitu ya. Jadi pengertiannya itu aja sih sebenarnya, radang pada hati atau liver gitu. Oke, berarti peradangan pada hati ya dok ya. Terus apa ini dok penyebab hepatitis itu sendiri dok? Jadi kalau kita ngomongin peradangan gitu ya, itu banyak sekali penyebabnya itu. Jadi bisa karena infeksi ya. Infeksi itu juga macam-macam. Infeksi itu dari bakteri bisa, dari virus bisa gitu ya. Virus itu juga banyak penyebab daripada hepatitis itu. Jadi ada A, ada B, ada C, ada D sampai E sampai sekarang ya. Itu untuk virus ya. Kemudian juga bisa disebabkan karena jamur. Jamur itu misalnya aflatoksin itu ya. Jadi biasanya yang suka makan biasanya kita karena sudah kerjanya sudah ini ya, sudah sampai sore gitu ya. Terus habis itu apa itu kulkasnya diisi semua hangat tapi nggak masak. Habis itu apa itu beli ayam geprek ya sukanya Mbak Indah ya. Terus nggak masak akhirnya jamuran di situ gitu ya. Terus eman dimasak aja. Nah itu hati-hati ya, bisa menyebabkan keracunan yang akhirnya hatinya juga rusak gitu ya. Terus apalagi ya penyebabnya itu
cacing. Jadi ada yang namanya Fasciola hepatica. Nah, itu adalah contoh infeksi dari mikroorganisme atau bakteri. Di samping itu juga banyak gaya hidup itu yang menyebabkan kerusakan pada hati gitu ya. Kalau kita lihat masyarakat kita itu juga masih banyak ya yang beli obat sembarangan di apotek gitu ya, pemakaian antibiotik. Padahal kalau secara metabolisme kan obat itu juga sebagian besar kan di metabolisme di hati sehingga kerja hati itu juga semakin berat gitu ya. Kemudian alkohol, minuman alkohol seperti itu. Jadi banyak penyebabnya sebenarnya kalau kita mau klasifikasi. Tetapi di antara yang paling banyak itu yaitu yang paling sering kita jumpai kalau kita di di pasien mungkin gitu. Dari sekian banyak penyebab yang sering dijumpai itu tadi dok, dari virus aja kan ada 5 ya dok ya, hepatitis A, B, bahkan sampai E. Itu yang paling sering kita jumpai dan yang paling berbahaya itu yang mana dok? Sebenarnya kalau berbahaya itu pastinya berbahaya semuanya ya. Jadi kita nggak bisa neglected ya. Jadi mengabaikan ya. Kadang kan kita merasa ngenteng hepatitis A itu biasanya kan sering terjadi pada anak-anak muda ya, kuliah, makan kayak saya dulu terus jajan sembarangan higienis atau enggak gitu ya, terus podo sakit pada ikterus ternyata hepatitis A. Nanti sembuh-sembuh sendiri kok, biasanya kan gitu ya. Nah, tetapi dari itu semua, dari infeksi virus ya, kita mengerucut ke virus karena yang paling sering dijumpai dan tahu enggak kalau Indonesia itu ternyata 3 besar. Nomor 3 se-Asia Tenggara ya, yang 3 ya dok ya. Indonesia. Nah gitu ya untuk hepatitis. Makanya kalau dilihat dari topiknya hari ini ya tanggal 28 Juli gitu ya. Hepatitis sedunia. Itu kan gimana sih fokusnya cara mencegah penularannya kan gitu ya. Karena Indonesia ini menempati peringkat yang tinggi itu tadi, baik secara prevalensi, secara angka kasus ataupun secara angka kematiannya gitu. Dan yang paling menyebabkan tadi kalau Mbak Indah bilang bahaya gitu ya, karena yang paling bahaya itu sebenarnya ya hepatitis B. Jadi kalau B, C dan D itu nantinya bisa mengarah ke kronis, Mbak. Jadi kalau misalnya nanti tidak tertangani dengan baik itu bisa menyebabkan yang namanya kanker hati atau hepatoma, kemudian sirosis atau fibrosis ya. Hatinya itu jadi mengecil dan mengeras gitu. Gitu ya. Dari penjelasan Bu Nurma tadi Mbak Widating ya. Dari sekian banyak penyebab yang sering dijumpai di puskesmas itu kan biasanya kan ya hepatitis B ya seperti yang dijelaskan Bu Nurma tadi. Terus apa nih langkah pencegahan yang telah dilakukan puskesmas dalam rangka memutus rantai penularan, meminimalisir penularan agar tidak terjadi penularan ke yang berikutnya gitu. Monggo. Terima kasih Mbak Endah untuk waktunya. Untuk hepatitis B itu tahap awal itu tanpa menimbulkan gejala ya Mbak. Biasanya kita itu merasa sehat-sehat saja dan kita akan tahu kalau tubuh kita itu terpapar virus hepatitis itu waktu kita cek lab ya. Contohnya pada pasien di puskesmas itu untuk catin itu kita lakukan pemeriksaan triple eliminasi yang mana di dalamnya itu ada pemeriksaan hepatitis. Nah, dari situ kita akan menemukan kasus pasien yang terpapar virus hepatitis. Untuk ibu hamilnya kita juga kalau ibu hamil periksa ke puskesmas kita juga lakukan pemeriksaan ANC terpadu itu pada kehamilan trimester pertama itu juga dilakukan pemeriksaan triple eliminasi yaitu pemeriksaan di dalamnya ada pemeriksaan hepatitis. Nah, di situ kita juga akan mendapatkan bumil yang dengan terpapar virus hepatitis. Nah, itu kan sangat membahayakan kalau tidak kita putus rantai penularannya. Ya, bagaimana kita segera putus rantai penularannya? Yang mana hepatitis B itu terutama bisa ditularkan dari ibu
ke bayi yang dilahirkannya. Oh iya, Nah, iya. seperti itu. Nah, makanya kita dengan cara diberikan untuk bayinya itu disuntik vaksin nggih, HB Iya. Unicek umur 0 sampai 7 hari. Dan Seperti itu tersedia ya di puskesmas, Iya, semua puskesmas ready itu di puskesmas. ada nggih. Nggih, Eh, gratis itu nggih. ya Mbak ya. Itu Dok, dari penjelasan Mbak Widati tadi kan kadang itu tidak ada gejala nggih. Terus apa Dok? Terus apa dong gejala yang muncul itu kalau mungkin awalnya tidak ada gejala. Terus mungkin apa antisipasi kita? Oh, iki kira-kira aku kena gitu, apa Dok gejala yang muncul? Gejala. Iya. Gejala pada hepatitis. Iya, betul Dok. Oh ya. Hepatitis yang paling banyak kita jumpai itu kan karena virus itu tadi. Betul, Nah, iya. virus itu kan banyak ya. Jadi virus itu enggak cuman hepatitis, ada influenza. Rata-rata virus ya kita itu ya. Makanya vaksin itu juga rata-rata adalah untuk virus gitu ya. Iya. Gejalanya itu hampir-hampir mirip semua. Jadi respon tubuh yang pertama ketika kita itu ada antigen atau kuman atau virus itu kan Iya. pastinya dia merespon ya. Betul. Dia membentuk tentara. Nah, kemudian dia itu ada peradangan itu tadi. Salah satu peradangan itu adalah kolor. Jadi kolor itu panas, gergesi ya. iya. Kita kan sering gergesi ya. Bukan Tapi kan kolor kita hijau ya Dok. Gejala awalnya itu panas. zaman Nggih. aku SMP. Oh, iya. Banyak kolor hijau. Jadi apa itu? Karena peradangan itu Iya. tadi akhirnya gergesi, panas Iya, gitu iya, ya. iya. Kadang kita mikirnya, aduh ini panasku kenapa ya? Mungkin Iya, karena capek iya, gitu ya. betul. Terus habis itu mungkin apalagi ya, gergesi mungkin karena aku mau flu gitu Betul, aja kan iya, kita iya. mikirnya. Jadi ya Seperti itu. flu-like syndrome aja. Jadi gejala-gejalanya ya wis mirip-mirip orang flu gitu. Nah, tadi saya juga menyebutkan bahwa ini peradangannya itu di hati gitu ya. Hati tempatnya adalah di perut bagian kanan. Nah, itu kan pastinya biasanya dia juga mengalami yang namanya itu tumor, salah satu ciri peradangan itu, jadi bengkak. Nah, kalau bengkak biasanya ya rasanya itu begah gitu ya, selempek, Iya, iya. apa ya, Penuh gitu ya, Dok. penuh. Jadi biasanya pasien gitu, kok saya rasanya perut saya penuh ya, sebah ya kayak gitu. Terus kemudian mungkin juga bisa mual, Iya, muntah. iya, Itu kan akibat Diiringi dari itu ya, Dok, ya. perut. Kan banyak ya Mbak pasien Iya, dengan kasus-kasus mengeluh kayak seperti gitu itu, ya, gitu. betul. Jadi karena yang cirinya nggak khas itu tadi, makanya kita harus aware. Terus biasanya juga ada gejala yang lain. Kalau misalnya ada penyumbatan gitu ya, misalnya pada saluran empedu biasanya ya matanya kuning, Iya. kemudian tinjanya itu nggak berwarna. Betul. Makanya penting ya tanya Iya, tinja iya. ya. Iya, betul. Terus habis itu urinnya jadi kayak teh. Iya. Kalau misalnya dia sampai yang parah itu tadi, dan sebenarnya bisa ya jangan parah, karena tujuan puskesmas, tujuan kita itu kan preventif ya, Iya, iya, promotif betul. preventif ya, Iya. karena mencegah lebih baik. Kalau sudah terjadi sirosis, terjadi hepatoma atau kanker hati itu tadi, itu yang sudah muntah darah, yang varises esofagus namanya ya, muntah darah, kemudian berak darah, kemudian di sininya itu kemerahan, kayak dijumpai kayak pelebaran pembuluh darah, kayak jaring laba-laba, dan itu tuh kayaknya udah susah gitu ya untuk diobati. Bisa gitu. dikatakan sudah terlambat ya Dok itu ya. Dan kita sering kali gitu ya, Iya. selalu terlambat Soalnya gitu. biasanya pasien itu takut. Dan Bisa ketika lebih awal. sehat gitu Iya. ya, aku sehat-sehat aja kok, ngapain gitu ya. Kalau dia sakit. Oke. Tadi juga dijelaskan untuk Mbak Widati ya, tadi pada puskesmas itu kan sudah melakukan pencegahan ya, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan puskesmas dengan melakukan screening, pemeriksaan HBsAg dengan triple eliminasi pada catin dan ibu hamil. Kalau dilihat dari itu ya, sebenarnya kan catin dan ibu hamil itu di usia-usia yang relatif muda, usia produktif mungkin antara di 20 dan 35 tahun. Nah, yang itu Dok, dari penjelasan Mbak Widati tadi, berarti itu kan usia produktif, anak muda, sedangkan mindset yang terjadi di anak muda itu kan
hepatitis itu kan penyakitnya orang tua. Emang bisa anak muda itu terkena hepatitis? Mohon dijelaskan, Dok. Jadi gini Mbak Indah, apa ya? Topiknya kita anak muda gitu Anak ya. muda, rentan iya, gitu ya. rentan, nggih. Bisa terkena hepatitis mungkin apa enggak gitu, Dok? Kalau pada anak muda, Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perjalanan penyakitnya Iya. dari hepatitis ya, terutama hepatitis B, Betul. C gitu ya, dan D. Biasanya hepatitis D itu mengiringi hepatitis B. Jadi biasanya kalau dia kena hepatitis B baru bisa kena hepatitis D gitu ya. Nah itu kan kronis ya. Kronis itu artinya itu pelan-pelan, nggak kelihatan, tapi nantinya itu kayak bom waktu. Jedar, jadi yang kayak parah itu tadi gitu ya. Tiba-tiba aja ketika dia periksa diraba itu, dia itu sudah ada pembesaran hati, Iya. sudah muntah darah, sudah macam-macam gitu ya. Beda sama akut. Kalau akut itu kelihatan cepat dan itu kayak nemen gitu ya. Nah, kita bisa langsung, biasanya kalau gitu kan langsung hati-hati, langsung aware gitu ya. Nah, sebenarnya rata-rata itu kalau kita lihat perjalanan penyakitnya untuk menimbulkan gejala itu tadi. Iya. Misalnya nih ya, kita ikut tadi seperti yang dibilang sama Bu Widati. Kalau di KIA kan pasti dicek ya, triple eliminasi gitu ya. Ternyata dia HbSAg-nya positif. Habis itu kan pasiennya bilang, "Loh, aku loh nggak apa-apa gitu, aku sehat-sehat aja." Iya, betul. Nah, kalau itu tidak tertangani dengan baik, biasanya kan pasti kita rujuk, kita kita konsulkan ke spesialis penyakit dalam yang lebih kompeten. Di sana nanti diapain gitu kan. Betul, ya pasti. Iya. Nah, udah gitu dia karena merasa sehat-sehat ini tadi, ndak ini dia nggak periksa lanjut. Nah, akhirnya dia tidak tertangani dengan baik. Nah, ini nanti untuk menjadi yang saya bilang tadi muntah darah dan sebagainya itu tadi itu butuh waktu bertahun-tahun. Tergantung daya tahan tubuh, tergantung faktor orang X. Berbeda ya, Dok, ya. Itu bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Iya. Nah, makanya itu justru sebenarnya mereka itu terkenanya itu adalah pada muda atau mungkin pada anak-anak gitu ya, ditularkan dari ibu. Dan itu kasusnya banyak di Indonesia itu, penularan dari ibu ke anak secara vertikal itu gitu ya. Nah, makanya sekarang kita itu lagi berperang dengan itu gitu ya. Nah, itu kan akhirnya kesannya sakitnya kayak tua. Karena dia sebenarnya muda itu tadi udah kena, tapi jaraknya 10 sampai 15 tahun. Jadi misalnya dia hamil, umurnya tadi hamil misalnya anak kedua ketahuan gitu ya. 30 tahun. Kenanya 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian menimbulkan gejala. Kesannya kan memang ada udah tua Mbak. Makanya itu disebut hepatitis B itu juga sebagai silent killer. Itu juga di situ. Diam-diam tapi tunggu bom waktu gitu. Iya, kadang kita merasa sehat-sehat saja dan nggak pernah mikir untuk buat cek atau vaksin. Padahal justru waktu usia muda itu efek jangka panjangnya nanti akan lebih tinggi ya kayak yang dibilang dari Dokter Norma tadi itu mungkin silent killer ya, merujuk pada pasien dengan gejalanya seringkali tidak terasa, tidak kelihatan. Nah, tiba-tiba dia sakit langsung parah, bahkan bisa menimbulkan kematian seperti itu. Jadi terlambat penanganan jadi menimbulkan itu tadi keparahan di usia tua itu baru kelihatan. Karena kalau muda kan masih merasa sehat, enggak kena itu tadi virusnya. Mbak Widati, tadi dikatakan bahwa hepatitis itu seperti yang dikatakan Dokter Norma sebagai silent killer, nggih. Terus gimana dong cara kita tahu kena hepatitis atau enggak? Kita apa nunggu mau jadi pengantin dulu nih periksa, nunggu hamil dulu baru periksa, gimana Mbak Widati? Iya, makasih Mbak Indah. Kalau nanti nunggu jadi pengantin ini nanti repot ya periksanya ya. Gini, kita ada periksa tes darah namanya tes HbSAg untuk pemeriksaan hepatitis B dan untuk anti HCV-nya untuk hepatitis C. Dan juga
kita juga sekarang yang lagi booming ada pemeriksaan CKG. Ayo monggo teman-teman semuanya untuk periksa CKG di puskesmas terdekat. Nanti ada pemeriksaan diantaranya itu, seperti itu. Jadi Sobat Sehat, pesannya jangan nunggu jadi pengantin, jangan tunggu hamil dulu baru melaksanakan screening hepatitis. Ayo ikuti CKG di puskesmas terdekat, gratis nggih Mbak Widati nggih. Oke. Kita masuk ke sesi berikutnya yang lebih seru ini. Namanya mitos atau fakta. Nanti dokter, Mbak Widati, saya mau mengajukan pertanyaan. Nanti dokter dan Mbak Widati tinggal jawab itu mitos atau fakta, dan kasih penjelasan singkat saja. Untuk Mbak Widati dulu ya. Hepatitis cuma nular lewat makanan saja. Mitos atau fakta? Mitos, Mbak. Hepatitis, terutama untuk hepatitis B itu penularannya lewat darah, lewat jarum suntik, lewat tato, tindik, bahkan makanan yang terkena virus hepatitis. Oke. Jadi itu mitos nggih? Mitos. Nggih. Untuk Dokter Nurma, penggunaan barang pribadi seperti alat cukur, alat potong kuku, tusuk gigi bisa menjadi penyebab penularan hepatitis. Mitos atau fakta, Dok? Hepatitis apa dulu ya? Jadi kalau kita tadi golongkan betul. virus itu kan ada 5 ya, virus hepatitis itu ya. Ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, virus hepatitis A dan E itu penularannya lewat makanan. Betul. Jadi ya, itu betul gitu ya. Jadi apa itu seperti yang dijelaskan awal, misalnya anak-anak muda kuliahan itu tadi, nah itu bisa. Nah kemudian untuk B, C, dan D itu penularannya bisa digolongkan menjadi 2. Jadi bisa vertikal dan juga bisa horizontal. Vertikal itu apa? Vertikal itu berarti penularan dari ibu ke bayi gitu ya. Jadi nah itu lewat persalinan, lewat kehamilannya gitu ya, karena darahnya masih bercampur. Jadi lewat cairan darah kalau itu ya. Kemudian penularan horizontal itu berarti dari manusia satu ke manusia yang lain. Nah, contohnya ya itu kalau hepatitis B itu saya melebar sedikit gitu ya. Hampir-hampir mirip penularannya itu dengan HIV. Jadi selain lewat cairan darah itu tadi juga bisa melalui cairan mani, cairan sperma gitu ya. Otomatis itu melalui hubungan seksual yang tidak aman atau mungkin berganti-ganti pasangan gitu ya. Jadi seperti itu, jarum dan macam-macamnya tadi bisa gitu ya. Karena itu kan pastinya darah kan ya, penularannya lewat darah gitu. Tapi untuk alat cukur dan potong kuku itu, Dok, kan kita enggak menusuk ya itu. Gimana, Dok, itu tadi? Enggak menusuk. Kalau enggak menusuk ya enggak menularkan. Enggak menularkan ya, Dok, kecuali gini ya. Kadang kalau misalnya makanya ya saya merekomendasikan bahwa meskipun kita itu gini loh. Kita itu kan nggak pernah tahu ya, kita itu terluka atau enggak. Terkadang itu kita misalnya ya cuci tiba-tiba itu perih gitu ya. Betul. Atau mungkin ngulek lombok atau apa tiba-tiba kok panas perih. Nah, itu sebenarnya tangan kita itu luka, kita itu enggak tahu gitu kan ya. Mungkin lukanya kecil atau misalnya yang suka mencet-mencet jerawat terus habis itu jenengan punya alat cukur, jenengan enggak punya kumis ya, saya enggak ya. Misalnya bapak-bapak ya. Habis itu pinjem gitu ya. Nah, udah gitu dipakai si A, habis itu dipakai si B, yang si A tadi itu mungkin dia juga tertusuk darahnya ini ya. Terus habis itu apa itu kita punya luka ini tadi bisa masuk ya, meskipun kalau secara teori kan itu akan mati beberapa detik kemudian seperti itu, tapi alangkah baiknya kita itu lebih hati-hati gitu ya, Dok ya. Bawa sendiri lah ya, yang agak bondo sedikit lah ya, punya sendiri. Kadang itu soalnya kalau temennya potong kuku gitu jadi latah pengen gitu ya, jadi ingat ya, oh ya kuku kayaknya itu pengalaman pribadi ya Mbak. Iya Dok, soalnya ada gitu. Jangan sembarang pakai punya orang berarti ya. Lagi ini untuk Mbak Widati. Kalau udah vaksin hepatitis B pasti 100% kebal. Mitos atau fakta?
fakta ya kayaknya. Gimana ya, fakta. Vaksin memang efektif banget, tapi antibodi bisa menurun ya Mbak ya. Jadi alangkah baiknya kita setelah melakukan vaksin itu kita juga lakukan cek beberapa tahun sekali setelah vaksin seperti itu. Dokter Nurma mungkin bisa ditambah dok tentang ini dok, kalau udah vaksin hepatitis B pasti 100% kebal, ini gimana dok? Mitos atau fakta dok? Itu mitos sih. Jadi harapannya fakta Iya. Tetapi sebenarnya kita itu kan dikasih Allah itu wilayah ikhtiar atau usaha. Iya, betul. Nah, salah satu vaksinasi itu adalah wilayah ikhtiar atau usaha kita untuk memutus rantai penularan ini tadi loh, hepatitis B ya. Jadi kalau misalnya mungkin Bu Widati lebih paham untuk ini ya. Jadi terkait dengan apa itu vaksin ya, ada booster gitu kan ya. Jadi misalnya pada bayi yang dia itu lahir daripada ibu hepatitis B misal, kan itu pastinya juga kita suntik vaksin. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah imunisasi yang aktif. Artinya apa? Kita kasih ya hepatitis B virus itu kita matikan kalau vaksinnya ya. Ada lagi kan yang dilemahkan gitu ya. Itu kita matikan, kita suntikkan di dalam tubuh kita atau bayi itu tadi gitu ya. Dengan harapan ini nanti si bayi ataupun kita itu membentuk antibodi. Oh itu antigen hepatitis. Aku harus punya tentara kan kayak gitu ya. Nah di samping juga ada sebenarnya imunisasi pasif. Misalnya adalah imunoglobulin. Jadi kalau bayi-bayi dengan ibu yang dia itu hepatitis B itu emang dapat perlakuan khusus ya. Jadi selain dapat HB itu tadi ya vaksin, dia juga dapat HBIG gitu ya. Nah itu pasif. Jadi emang dikasih imunoglobulin itu kan emang tentara ya. Jadi langsung dikasih gitu ya. Nah itu sebenarnya tujuannya emang untuk perlindungan gitu ya. Nah tetapi perlindungan itu ya kita nggak bisa lah jamin 100% pasti ya, gitu ya. Tetapi itu kalau menurut penelitian itu sudah sangat efektif untuk melindungi dari penularan itu tadi, misalnya ibu ke bayinya itu tadi. Tetapi ya nggak bisa itu tadi ya 100% itu tadi, sehingga makanya diperlukan booster Mbak. Jadi diikutin itu ibu-ibu itu sesuai jadwalnya. Misalnya adalah imunisasi itu mulai 0 hari, kemudian 2 bulan, sesuai 3 bulan, 4 bulan, itu ya, 18 bulan pun itu juga ada kan. Jadi diikutin aja booster itu untuk menambah lagi imun. Kalaupun tertular Mbak, ataupun kalaupun kena, tujuannya itu adalah agar gejalanya itu nggak berat gitu, ringan gitu ya, lebih ringan, nggak sampai yang kayak muntah darah atau apa-apa seperti itu gitu. Jadi intinya tetap akan lebih aman yang vaksin daripada yang tidak. Seperti itu Mbak Indah. Ini dok, jadi kita itu harus gimana dok? Harus ngapain untuk mencegah hepatitis itu? Jadi gini, seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi kita itu kan lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu ya. Tindakan preventif itu pastinya lebih diutamakan mencegah kan daripada mengobati. Orang sakit itu nggak enak Mbak. Jadi wis nggak enak pokoknya ya gitu ya. Jadi kalau kita petugas mungkin kadang itu biasa aja. Tetapi ketika kita itu sudah menjadi pasien atau keluarga pasien itu baru kerasa nggak enak. Panik gitu sendiri ya terus kita harus melalui proses-proses yang panjang dan melelahkan itu tadi gitu ya. Maka ini mumpung ada gitu ya, mumpung ada pemeriksaan gratis dari pemerintah gitu yang namanya adalah CKG ya, cek kesehatan gratis. Di mana di situ emang mungkin jadi gini, pemerintah itu sudah mengantisipasi sebenarnya gitu ya. Sekarang itu sudah terjadi pergantian penyakit loh, dari penyakit infeksi kepada penyakit yang sekarang itu lebih degeneratif gitu ya. Sekarang DM banyak, habis itu kanker banyak gitu ya. Dan kalau nggak salah itu 14 penyakit
yang Masuk, sesuai itu iya. masuk screening. Salah ya. satunya adalah hepatitis Betul. B ini tadi gitu ya. Sehingga ikutin gitu ya kalau ada program itu, dan diharapkan semua itu ikut gitu ya. Iya, Kadang betul. kan kita sebagai pengunjung atau mungkin pasien, kita disibukkan sama pekerjaan, aku repot wis nggak Iya. usah CKG, itu butuh waktu yang Apalagi lama loh, screening, orang sehat itu kan nggak mau ya, pemeriksaan dia gini-gini. datang. Padahal itu tuh tujuannya emang agar kita itu tahu lebih dulu gitu kan Iya, ya. karena tadi itu ya Dok ya, karena Ha-ha. merasa sehat tadi, merasa Iya. tidak ada keluhan Iya. tadi. Jadi yang Makanya pertama ya sulit. screening dulu, kemudian vaksin kan ya. Oke, Ha-ha. vaksin. Terus jangan lupa gaya hidup. Jadi gaya hidup, pola hidup yang sehat itu sangat penting, baik dari makanan, perilaku. Kita tahu gitu ya bahwa ya itu tadi salah satu penyebabnya itu karena minum minuman alkohol, kemudian juga dari penularan dari cairan mani atau vagina gitu ya. Jadi ya seks yang aman, jangan bergonta-ganti pasangan kayak gitu, dan jangan lupa manajemen stres. Stres itu pasti ada, tapi manage. Itu padahal setiap hari saya itu stres terus juga. Stres tengkar terus sama saya Mbak Oh, ya, iya. gonta-gontaan. Mungkin dari Mbak Widati, apa yang mungkin tips pencegahan berikutnya Mbak Widati, ada yang perlu ditambahkan? Iya, saya tambahin ya Mbak Endah ya, untuk sobat semua jangan takut untuk periksa kesehatan kamu. Monggo periksa CKG ke puskesmas terdekat. Oke, kalau ternyata positif bukan akhir dunia, masih ada jalan kita obati ya Dok ya, seperti itu ya mungkin Iya. ya. Betul. Jadi tata laksana yang tepat dan cepat itu bisa mengurangi faktor resiko ke belakangnya ya Dok ya. Nggih, nggih. Mengingatkan kembali Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live IG Dinkesta dan channel live YouTube Dinkesta TV. Sebelum memasuki sesi pertanyaan dari Sobat Sehat, kita akan ada iklan sebentar. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Dapatkan informasi kesehatan terbaru dalam acara podcast Dinkesta Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Dinkesta TV dan Instagram @dinkesta. Jangan lupa subscribe channelnya dan follow Instagramnya. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa.
Bisa cek hati nggak, Pak? Nah, ini banyak pertanyaan nih terkait screening kesehatan gratis. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendeteksi penyakit dengan lebih dini. Sehingga kita juga bisa mengobatinya lebih dini. Tidak perlu di rumah sakit, biayanya juga lebih murah. Nah, apa saja yang diperiksa? Banyak. Berbeda-beda. Untuk balita apa yang diperiksa, untuk anak-anak apa yang diperiksa, untuk remaja apa yang diperiksa, dewasa apa yang diperiksa, sampai lansia apa yang diperiksa. Nah, yang diperiksanya juga macam-macam. Misalnya untuk anak-anak dan remaja, itu kesehatan jiwa kita periksa. Untuk dewasa, nah itu paling banyak kan kena serangan jantung sama stroke, jadi darah itu kita periksa. Untuk lansia, kanker juga kita periksa. Karena sekarang banyak lansia-lansia kita yang kena kanker. Pertanyaan berikutnya, screening ini dilakukan di mana saja? Ini akan dilakukan di seluruh puskesmas dan sekarang kita akan jajaki juga di klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Kita akan fasilitasi untuk bisa mendapatkan obat. Gimana proses pendaftarannya? Nah, ini penting. Dari sekarang jangan lupa download aplikasi Satu Sehat di handphone Anda. Download sekarang, bisa di Android atau di iPhone. Nah, ini pertanyaan terakhir lucu nih. Bisa cek hati nggak, Pak? Hati terluka karena digosting pacar saat ulang tahun. Nggak usah khawatir, kan ada pemerintah yang di pas hari ulang tahun Anda memberikan kado ulang tahun pemeriksaan kesehatan gratis. Dinkesta menyapa, wong tulung agung, sehat pasti bisa. Kembali Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live IG Dinkesta dan channel live YouTube Dinkesta TV. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab dari pendengar semua yang udah kirim lewat DM Instagram kami. Pertanyaan pertama nih Dok, ada dari mi_dani_nurmalia. Apakah ada vaksin untuk pencegahan hepatitis ya dokter? Vaksin hepatitis ya. Iya. Jadi kalau selama ini yang ada gitu ya, kan tadi penyebabnya ada berapa? 5. Iya, ya. virus Hepatitis 5, itu iya. ya, ada A, B, C, sampai D, dan E. Nah, sekarang itu pemerintah itu emang sekarang kan vaksin itu banyak ya. Iya. Kalau dulu misalnya apa itu apa tahu itu HPV ya, itu iya. enggak, sekarang wajib gitu ya. Nah, sekarang itu sebenarnya hepatitis A itu yang keluhannya mual muntah dan itu biasanya tidak menyebabkan ke arah kronis, itu sudah ada, tetapi itu belum diwajibkan, itu pilihan aja sebenarnya. Jadi itu ada vaksinnya gitu ya, vaksin hepatitis A. Tetapi yang diwajibkan ya, ibaratnya itu ini tuh harus karena ya efeknya ke depan Bisa seperti yang dijelaskan menimbulkan, ya. itu tadi, itu adalah hepatitis B, vaksin hepatitis B gitu. Jadi sementara masih itu A dan B, setahu saya begitu. Dan di puskesmas ada ya Mbak Widati itu vaksin hepatitis B itu ya. Tapi kalau vaksin hepatitis A belum ya? Belum ada biasanya ya. dokter spesialis itu kan. Pertanyaan berikutnya dari mi_dani_nurmalia lagi. Tanya lagi dokter, kalau saya udah pernah vaksin hepatitis waktu kecil, apakah perlu ulang lagi nih? Iya. Jadi kalau vaksin hepatitis seperti yang dijelaskan tadi gitu ya, bahkan ketika dia umur 0 hari itu sudah disuntikkan gitu ya. Jadi bayi ketika lahir itu langsung ya Bu ya, biasanya disuntikkan hepatitis. Nah, itu perlu diulang lagi. Jadi kan itu ada ya programnya pemerintah yang jadwalnya itu kan sudah ada ya. Jadi nanti umur 2 bulan disuntik lagi ya kan. Terus habis itu umur 3 bulan disuntik lagi. 4 bulan disuntik lagi. Terus nanti boosternya agak lama, 18 bulan lagi. Jadi emang tubuh ini sengaja dipaparkan gitu ya, antigen itu tadi, virus itu tadi, ya meskipun tidak sekuat yang aslinya gitu ya, betul, tapi setidaknya kan dikenalkan tubuh itu dikenalkan, sehingga kalau dia nanti ternyata
ternyata nauzubillahnya kena betulan, betul. dia itu sudah pernah kenal, Kenalan, sehingga nggak kaget-kaget amat. Betul, gitu loh iya, Mbak, iya. kayak sampean itu loh Mbak, nggak kaget-kaget amat. Jadi responnya itu nggak lebay gitu ya, nggak alay gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya emang perlu diulang, booster namanya itu harusnya diulang emang gitu. Oke. Jadi vaksin perlu diulang ya. Terus lagi dokter dari Irai_im. Vaksin hepatitis untuk masyarakat umum bisa didapatkan di mana ya Mbak Widati? Iya, Tolong ini bantu lebih jawab ke Mbak Widati. Gini ya, untuk vaksin hepatitis itu sebenarnya di puskesmas itu kan diperuntukkan untuk ibu hamil, untuk bayi dan balita, Oke. serta untuk nakes. Oke. Dan masyarakat yang berisiko terkena hepatitis Betul. itu tidak dipungut biaya, itu gratis nggih. Untuk screeningnya tetap ada melalui CKG nggih. Beberapa laborat itu ada untuk vaksin hepatitisnya, tapi harus konfirmasi dulu sama laborat Menghubungi tersebut. laborat Iya, tersebut seperti nggih. itu nggih. Di mana tersedianya gitu nggih. Iya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya ada tadi Ada ya. Ini dari Lita Zizi. Dokter Nur tanya, untuk penularan HBsAg bagi ibu hamil apa wajib bersalin secara SC? Ini dok, menarik ini dok. SC enggak, Ini biasanya bu-bidan yang galau dok. Bu Bidan ya. Iya. Mungkin bisa Kalau- dijelaskan dulu, kalau- pernah nggih. dapat faktanya enggak Bu? Kayaknya kalau untuk wajibnya SC kayaknya enggak ya, kalau untuk melahirkannya, tapi wajib di rumah sakit seperti itu Mbak Oke, Indah. Kalau iya. wajib SC-nya kayaknya enggak. Jadi gini ya, apa itu biasanya kita itu kalau ibu hamil itu kan pasti dia itu melakukan ANC terpadu ya. Betul. ANC terpadu itu salah satunya emang ini wajib dia itu pemeriksaan triple eliminasi. Betul Triple dokter. eliminasi itu apa aja? Itu ada sifilis ya, Iya. kemudian ada hepatitis B, sama dan juga ada HIV. Nah itu kenapa toh kok 3 itu diprioritaskan? Karena itu emang bisa menularkan gitu ya, penularannya vertikal, dan itu kalau tidak ditangani dengan baik bayinya bisa mengalami kematian bahkan. Dan penularan hepatitis B itu sangat besar ke bayi. Jadi Dari ibu ke bayi ya. kadang Iya. kita kalau misalnya kadang bukan lucu-lucuan ya, pertanyaan itu HIV nakes biasanya. Iya. Ayo HIV sama hepatitis B mengerikan mana? Rata-rata kan HIV Iya, gitu ya. iya, iya, Padahal betul. kalau HIV itu penularannya Iya. ke bayi itu sekitar, bukan cuma ya itu angka yang besar ya, 28%. Tapi kalau hepatitis B Iya. itu 90%. Jadi Wah, hati-hatinya di sini. Jadi apa itu hepatitis B ini sangat berbahaya Berbahaya. penularannya. Iya. Dan kenapa kok akhirnya Indonesia juga gampang tinggi, karena ya ini kita mungkin masih di penularannya mungkin yang harus dikaji lagi gitu ya. Betul. Mungkin Iya. masih lemah. Nah, jadi Iya. sehingga harus ya ini PR-nya kita gitu ya untuk Iya. memutus rantai ini. Kalau untuk masalah SC tadi itu ya seperti yang Bu Widati bilang gitu ya, kalau beberapa kasus emang nggak harus SC ya. Betul. Cuman Iya. kita ranahnya FKTP itu kalau misalnya ada pasien dengan HBsAg positif ibu hamil itu kan pasti kita rujuk ya. Dan betul. itu kompetensinya dokter spesialisnya nanti ini mau SC atau enggak. normal Tapi gitu ya. tugasnya kita itu adalah mengkonsulkan ke dokter spesialis Iya, yang betul. lebih kompeten ini tadi. Agar gitu. mendapatkan penanganan yang Yang- tepat itu tadi ya dok. Pertimbangan Iya. SC atau enggaknya nanti Iya. ke dokter spesialisnya Betul, betul. gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rumaisa Ahsanuddin. Dokter, bedanya hepatitis A, B, C, D, E apa ya dok? Perbedaannya itu adalah pada penyebabnya. Jadi sebenarnya itu kan cuman bedanya ya, kalau hepatitis A otomatis Dan penyebabnya makanan. virus hepatitis A. Habis itu B ya virus hepatitis B, C Iya. juga gitu aja. Jadi untuk
keganasan dan macam-macamnya tadi sudah ya. Dijelaskan Jadi di perbedaannya awal ya itu- Dok ya. sebenarnya sama-sama. Kalau kita dulu belajar biologi itu loh apa ya, ada genus, spesies, ordo, family itu ya. Iya. Nah itu satu genus tetapi mungkin beda spesiesnya Iya. aja. Tapi dilalah virulensi atau keganasan yang ditimbulkan itu juga Beda-beda. Gitu. Perbedaannya itu aja sih. Dari Rumaisa lagi Dok, Rumaisa Ahsanuddin. Dokter tanya, keringat pasien dengan hepatitis apa bisa menularkan dokter? Monggo dokter, menarik ini Gimana Dok. ini Dok? Iya. Ini keringat loh ya. Keringat, makan bersama, Iya. kadang gitu ya, kita takut gitu ya, terus akhirnya jadinya kayak Terlalu parno gitu. Berarti kayak HIV kalau ya. keringat mungkin hubungannya sama misalnya pakai handuknya orang kayak gitu ya Dok ya. Itu bisa Jadi menularkan apa enggak? kembali lagi ya, kita itu harus memahami penularannya lewat apa. Iya, Iya. betul. Jadi kalau hepatitis ini kan nggak ada spesialisasinya, Nggak ada, iya. hepatitis apa Hepatitis gitu ya. aja gitu, Dok. Jadi kalau hepatitis A dan E penularannya tadi kan lewat fekal oral, makanan, mungkin ya dari fesesnya orang yang Menderita. Terpapar kayak gitu. Jadi ya makanan sebenarnya kalau makan bareng ya, kita biasanya Iya. makan bareng ya. Iya, sering, Mbak Dok. Endah beli geprek, Iya. aku bawa bekal gitu ya. Kadang juga beli dong jenengan. Terus habis itu apa itu akunya makan bareng-bareng gitu Iya. ya pas jaga. Ya enggak apa-apa meskipun apa-apa ya, Dok, ya. salah satu misalnya hepatitis gitu ya, Iya. hepatitis B pun. Nah, tetapi kalau misalnya kita berbagi makanan, sendok, terus habis itu apa ya, Mbak ya? Habis Mbak makan habis itu dilepeh di ya enggak lah Kalau kalau itu mama gitu ya. kendom gitu, Nah, Dok. itu bisa Satu jadi piring. gitu ya. Iya, Nah, betul, terus betul. habis itu itu hepatitis A dan E penularannya lewat situ. Kemudian kalau hepatitis B gitu ya, kan penularannya tadi vertikal Iya. sama horizontal. Vertikal lewat darah, horizontal ya contohnya cairan mani, sperma melalui Kontak hubungan seksual. seksual gitu-gitu ya. Nah, otomatis kalau kita lihat di situ keringat, air mata itu Iya. kan mungkin ada virus hepatitis B-nya, tetapi sangat kecil. Jadi dan itu tidak bisa menyebabkan penularan. Oke. Gitu. Jadi nggak minim ya, lewat Dok, ya. keringat, Iya. ludah, air mata itu sangat Iya. minim sekali gitu. Betul, betul. Tidak Iya. menularkan. Adapun itu tidak bisa menyebabkan penularan gitu. Betul. Oke, ada lagi. Ini Dok, Iya. Yuhandika Seption _Hamdi. Apakah hepatitis bisa sembuh total, dokter? Nah, saya suka pertanyaan ini, Dok. Mewakili ya? Iya, iya. Ini hepatitis apa ya? Hepatitis A dulu ya mungkin Iya, ya. monggo. Jadi kalau hepatitis A dan E itu rata-rata dia tidak akan menyebabkan ke arah kronis. Betul. Jadi ketika dia sembuh, misalnya ya Mbak ya, kita jumpai pasien. Biasanya kan kalau kita curiga ke hepatitis, biasanya kita cek OTPT Iya, gitu ya. iya. OTPT-nya emang tinggi kan biasanya gitu ya. Nah, itu rata-rata biasanya ya dia ketika sembuh ya sembuh aja, tidak menimbulkan gejala sisa nantinya. Oh, Itu iya, untuk hepatitis A, A dan, dan E. Sedangkan untuk hepatitis yang penularannya itu beda itu tadi, bisa Iya, lewat darah, kemudian cairan sperma dan macam-macamnya. Itu bisa mengarah ke arah kronis itu tadi kan. Makanya ketika kita menemukan itu, biasanya kan pastinya kita rujuk ya. Betul, betul. Nah, ketika kita rujuk itu ke spesialis, itu emang ada beberapa, ini bukan ranah saya ya sebenarnya, jadi dokter spesialis yang lebih kompeten. Tetapi kan kadang dia balik lagi, terutama ibu-ibu hamil ya. Iya, gitu. iya. Loh, saya di sana nggak diapa-apain gitu ya. Nah, itu mungkin pertimbangan spesialis ya. Ini virusnya mungkin lebih rendah atau seperti apa gitu ya, Iya, dan iya. itu tidak cukup dipantau aja, tetapi kan ini terus dipantau Iya, gitu kan tidak ya. dibiarkan kan, Dok. Kalau ibu Iya. hamil terus dipantau itu Dok. Jadi kalau Melahirkan. dia itu kena hepatitis B, otomatis ya itu harus dikembalikan lagi ke sana. Perlu pengobatan atau enggak. Ada juga kan yang itu perlu pengobatan. Saya biasanya lihat itu kayak semacam interferon, tenofovir kayak Betul, gitu. betul. Nah, Iya. itu jadi itu apa itu? Itu sudah menjadi ranah
beliau KTL gitu ya. Iya, bahkan Untuk kalau untuk anu itu dok ya, untuk ibu hamil itu yang positif hepatitis itu kan kita alurnya kita rujuk ke rumah sakit ya. Kita harus pantau sampai ibu itu melahirkan. Nanti kalau bayi sudah melahirkan, bayinya juga kita pantau Mbak Endah ya. Iya. Seperti itu dok. dan penegasannya. ini kalau bisa ya emang ketika dia sudah kena terutama hepatitis B ya. Kalau sudah yang menimbulkan gejala yang macam-macam seperti tadi itu pengerasan hati itu biasanya ya nggak bisa sembuh sudah ibaratnya Sudah kan terlambat ya, Dok. dia kan sudah rusak irreversible artinya organ-organ itu tadi nggak bisa dikembalikan lagi seperti semula kan jadi apa livernya jadi bagus lagi nggak ada jaringan parutnya itu kan sudah nggak bisa gitu Sudah terjadi kecacatan ya dok ibaratnya ya. jadi kalau sembuh total kayaknya ya susah Ya intinya sembuh total atau enggaknya itu mungkin juga tergantung kapan ditemukannya sakitnya Segera itu ya dok berobat ya apa seperti Anda itu kalau perlu ya. ditemukan Betul. awal mungkin juga bisa sembuh total Iya, kalau betul. ketemunya udah parah ya sulit untuk sembuh gitu total ya. mungkin seperti itu. Nggih. Oke. Nah, teman-teman, habis ya ini. Oh, masih ada dokter. Ini dari Dian Dwi. Apa dokter izin bertanya, apa sama tanda-tanda orang yang terkena hepatitis A, B, C, D? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya dokter ya di awal tadi ya. Awalnya sama Sama ya. aja. Jadi ya kayak gergesi, Iya. tanda-tanda Mual radang muntah, seperti yang itu. kayak Tapi Sinyal-sinyalnya sama ya dok. Tapi ya? nanti di perjalanan penyakitnya itu yang membedakan. betul. A dan E itu lebih ringan karena dia jarang kronis. Tetapi untuk B, D kayak gitu sama C itu nanti harus dipantau lagi gitu ya karena bisa mengarah ke yang tadi itu ya sirosis hepatis dan macam-macamnya itu tadi. Iya. Ada lagi? Sudah Habis dokter. Pas ya? pas ya. Tinggal 5 menit. Nah, teman-teman dari obrolan bareng dengan Dokter Nurma dan Mbak Widati tadi kita jadi tahu ya, hepatitis itu bukan cuma urusan orang tua, akan tetapi bisa banget nyerang anak muda, apalagi yang gaya hidupnya masih cuek-cuek aja ya. Hepatitis bisa datang diam-diam tanpa gejala, tapi kalau kita peduli dari sekarang, mulai cek kesehatan, vaksinasi, jaga kebersihan diri dan gaya hidup sehat, kita bisa memutus rantai penularan. Intinya, jangan tunggu sampai sakit baru panik, karena jaga hati itu bukan soal cinta, tapi juga soal kesehatan. Dokter, closing statement dokter, monggo. Aku masih terpana sama Apa sampean tadi apa? Soal Kata-kata cinta itu. dok. Iya. Hati soalnya ya. Jaga hati. Soalnya anak Jaga muda itu hati. hati itu biasanya hubungannya dengan cinta-cintaan. Dok. Jaga hati dok. Close statement-nya adalah mari kita sukseskan CKG gitu ya. Betul, Cek dokter. kesehatan gratis gitu ya karena di situ adalah screening dan screening itu sangat penting sekarang itu screening gitu Iya. ya. Untuk apa? Untuk jiwa yang lebih sehat, hati yang lebih baik dan jaga hati itu Iya, tadi ya. jaga hati. Ada lagunya itu mah. Tapi nggak di sini nanti. Iya, nanti aja dok. Kita. Nanti dok kan nyanyi ya dok ya. Jaga hati. Oke, untuk Mbak Widati monggo closing statement-nya. Iya, buat kamu yang masih anak muda, aktif, sibuk, jangan cuek ya. Jaga pola hidup, vaksin, dan jangan takut untuk tahu kondisi tubuhmu sendiri. Kita bisa hidup sehat asal mau mulai peduli dari sekarang. Ya, dengan CKG tadi tetap ya dok ya. Iya. Ya, Wah, seperti itu. banyak banget ya pelajaran yang kita dapat dari podcast pagi ini. Anak muda bukan kebal dari hepatitis, malah justru rentan kalau kita terlalu cuek. Terima kasih Dokter Nurma atas kehadirannya di podcast hari ini. Mbak Widati, terima kasih sama-sama, sudah Mbak hadir. Indah. Kita tunggu kesempatan berikutnya, nggih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lengah, cek diri, vaksinasi, dan edukasi. Karena kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Bergerak bersama, putuskan penularan hepatitis. Jangan lupa share episode ini ke teman kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap seru, dan tetap melek hepatitis.
Saya Endah Dwi Sutanti selaku host pada pagi ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.